wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darain amin. Al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Hafiz radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin. Sampai mana ya? Oh, salat duha. Salat duha lah. Wa minhu, di antara salat yang disunahkan, salat duha. Ya ada. Wa aqalluha raka'atan. Salat duha ini paling sedikit 2 rakaat. Wa afdaluha 8 rakaat, dan paling banyak salat duha ini dilakukan 8 rakaat. 8 rakaat. Bisa 8 rakaat, ya kah? Paling banyak bisa 2 rakaat. Wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'ati syams qadra rumuh. Dan waktunya itu masuk tatkala matahari irtafa'at, bangkit, terangkat. Gadar romoh, ukuran tombak. Ibaratnya kalau kita ini tombak ya Allah, tombak ya Allah, nah diadak ibaratnya di padang lapang situ. Sama ibaratnya panjang yang ini, ya kah? Dengan panjang ini sama, misalnya siapa nih? Panjangnya asa ini juga ibaratnya. Nah, berarti itu sudah masuk udah waktu duha. Itu ukuran orang bahari bang lah. Mau ini pun bisa jam 9 selesai waktunya duha. Kalau jam 11 bagian yang itu ini masuk kan, ada masuk lagi kalimpatan. Matahari nyarak ya, kalau nyarak mana masuk kah belum kalau lagi jar duha. Nah itu ada masuk lagi kalimpatan. Nah itu ukuran orang bahari bang lah, karena kada ada jam ya Allah. Wa yakhruju bizawali syams, dan waktunya itu keluar dengan tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari bila ya zuhur. Nah, jadi ini apa namanya? Tombak ya Allah. Tombak atau turus. Labih pada turus ini hambayangnya nih lah. Hambayangnya labih pada ini labih. Ya kah? Labih lewat nabarat itu sudah lewat jam 12 dah. Ya Allah. Apa bukan labih, apa namanya? Ini kan bilanya zuhur tuh bukan labih. Bahasanya gini, maaf salah. Misalnya amun tengah-tengah ya kalau itu hambayangnya tuh ada daya lah. Ya ada. Ini penandak di tengah nih. Ini matahari posisinya di atas pas tepat ya kalau. Jadi amunnya ada lalabian sedikit aja. Sedikit hambayangnya kalau tergeser sedikit, tergeser sedikit. Nah, berarti sudah masuk tak? Amun mampas tak ibaratnya napas di sini ya kalau ibaratnya nah, ini kan hambayang ke sini karena di situ cahaya ya Allah. Amun pas tengah-tengah tuh mampas ya Allah. Nah, bilanya terpanjang sedikit aja terpanjang sedikit aja terpanjang. Nah, berarti sudah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, artinya itu bilanya masuk waktu zuhur, berarti habis waktu duha. Nah, kayak itu.
Wa qad rawat Tabrani fi fadliha. Diriwayatkan Imam Tabrani di dalam keutamaan orang yang mengerjakan salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, inna fil jannah baban. Bahwasanya di dalam surga itu ada pintu. Mudahan kita masuk surga sebentar. Yuqalu lahu duha, ngaran pintunya itu pintu duha. Ngaran pintunya. Karena lihat ya, karena pas masuk surga lah cari pintu duha. Nah, pintu duha. Nah, disebutkan kayak itu dalam hadis. Ya Allah, inna fil jannati baban. Bahwasanya di dalam surga itu ada pintu, ada gerbang. Namanya gerbang duha. Kayak kita ada pintu ya Allah, nah pintu. Anak masuk ke masjid, anak masuk ke mushola ini lewat pintu salah satu dua ini. Selain itu ada lagi ya? Ada lagi lah. Di sini kan ada ngaran pintunya lah. Pintu belakang, pintu higa. Nah, itu jangarannya. Nah, kayak itu juga orang tatkala di dalam surga. Nah, itu ada namanya pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, tatkala nanti di hari kiamat. Nada munadin. Ada seseorang yang menyeru. Ainal ladzi kanu yudimuna ala sholati duha. Nah, nanti di hari kiamat semua orang berkumpul berdataan. Ya kan, termasuk pian, termasuk ulun. Berkumpul kan sebaratan di hari kiamat nih. Nah, nada mudadin. Ada seseorang yang menyeru. Malaikat maksudnya lah. Malaikat menyeru. Ada malaikat yang menyeru. Ainal ladzi kana yudimuna ala sholati duha. Mana dahulunya orang-orang yang suka mengerjakan salat duha? Dipanggil tak? Nah, mana? Siapa yang tujuan sembahyang duha? Namanya kayak itu nah. Adakah? Nah, yang sembahyang duha angkat tangan tak? Ulun, ya Allah. Sini aja malaikat. Yang kada sembahyang duha ada kok angkat tangan. Apa yang diangkat? Ya. Nah, ainal ladzi kanu yudimuna ala sholati duha. Hada babukum fadkhuluha bi rahmatillah. Ini pintu kalian, maka masuklah dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara malaikat yang ketujuh sembahyang duha, nah ini pintu kalian untuk masuk surga. Fadkhuluha bi rahmatillah. Masuklah kalian dari pintu ini ke dalam surga tentunya dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga itu dengan kasih sayang Allah, bukan dengan ibadah kita. Ya, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dengan ibadah. Hadir majelis, kita nih hadir majelis. Kenapa kita hadir majelis? Supaya Allah taala tuh sayang lawan kita. Nah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan kita masuk surga. Selamat. Kita membaca dalail, kita membaca yasin, kita membaca tabarak, salawat, apalagi pengen baca tuh deh. Apalagi istighfar lah. Banyak yang pengen baca tuh ya Allah, banyak tasbih, tahmid, tahlil, pengen baca beratan. Nah, itu ibadah-ibadah yang dilakukan itu memancing rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Nah, jadi ibadah juga lah. Kalau ibaratnya kita terdoktrin masuk surga tuh takdir aja. Mun takdirnya masuk surga juga aja. Mun kada tuh kada aja. Oh salah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga berikut dengan amal-amal ahli surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka berikut juga amal-amal gawian-gawian ahli neraka. Nah, ya kan? Jadi bilanya kita hendak masuk surga, gawi syarat-syaratnya. Ada syarat kan masuk surga? Ada syaratnya masuk surga itu al-jannah mahibalash. Masuk surga itu ada gratis. Gratis kan masuk surga ya? Kan masuk WC umum aja bayar. Bayar ada? Bayar, ya kan? Buang air kecil 2.000. Buang air besar berapa? 5.000 lah. Nah, bayar. Ke WC aja bayar. Apalagi kita masuk ke dalam surga. Anak gratis lah. Ya kan? Kata kau gratis. Semuanya perlu bayaran. Apa bayaran masuk surga? Ini Pak, kita pemajelisan. Ya kan? Kita pengajian.
Ya kah, kita membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu pangbayaran masuk surga, itu bayaran masuk surga tak. Pian lakukan itu, nah, surga menunggu. Surga menunggu. Tapi tatkala pian kadada yang pian lakukan, apa modal hendak masuk surga? Itu deh. Ketika di hari kiamat nih hendak masuk surga lewat pintu duha, tiak ada baduha. Kayak apa? Ya kan? Hendak masuk surga lewat pintu puasa, tapi ada pemuasa, kayak apa hendak masuk? Hendak masuk surga dari pintu Al-Quran, katujuh baca Quran bang orangnya. Kada tiak ada katujuh baca Quran, karena kau masuk. Nah, jadi semuanya, ya kan? Semuanya itu ada usaha, ada sabab lah, ada sabab. Fa idza kana yaumul qiyamah nada mudan ainal ladina kanu yudimuna ala sholati duha. Hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Inilah pintu kalian. Tatkala nanti di hari kiamat itu para malaikat memanggil kepada orang yang melakukan sholat duha, kata malaikat hadza babukum, inilah pintu kalian. Inilah pintu kalian. Fadkhulu birahmatillah. Maka hendaklah kalian masuk dari pintu ini dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nafilatu allati laha sababun. Kemudian sunnah, salat sunnah yang mempunyai sebab. Nah, maghrib jam berapa dah? Maghrib ya asar bang. Nggak, kira tuh dari Maya 47 lah. Wanafila alatila sabab, dan sembayang sunnah yang mempunyai sebab. Arti sabab itulah bilanya ada sabab tuh muncul. Bila ada sabab tuh muncul dianjurkan sembahyang. Nah itu tak. Lah, kenapa jadi sembahyang? Karena ini. Nah berarti itu sunnah yang mempunyai sebab, sholat sunnah. Mithlu sunnati kusufi syams. Contohnya gerhana matahari. Ya ada. Bilanya ada orang dadangaran gerhana hari ini jar. Jam sekian gerhana. Kenapa ya orang ya dianjurkan ya sholat gerhana. Ya ada. Nah, Kementerian Agama rajin ya kalau mengumumkan. Nah, tanggal jam detik menit terjadi gerhana matahari. Bapak kita mendengar kabar tuh. Jangan berdiam sembahyang. Nah, punya sebab ngarannya ya kalau wa khusufil qamar, gerhana matahari dan gerhana bulan. Matahari berarti siang, ya lah. Bulan berarti malam, ya kan? Nah, gerhana bulan ya kan? Malam ini imba isya. Nah berarti dianjurkan sembahyang. Bisa sebab ngarannya. Mau kada ada gerhana kada sembahyang kita. Kalau pangeran aku anak sembahyang guru aja. Sembahyang apa? Sembahyang gerhana. Gerhana lah ada deh. Anak sembahyang mana? Lawas asad dandaman mau sembahyang gerhana. Ada mau? Lucu jadinya. Ada lawas guru kan sembahyang gerhana. Asad dandaman ulun sembahyang gerhana. Karena ulun lahir dulu tuh waktu gerhana bang. Jadi hendak bilana sembahyang gerhana. Ada mau? Tunggu dulu gerhana timbul. Kalau ada gerhana maka ada awak. Wa tahiyatil masjid, sembahyang tahiyatul masjid, ya kan? Pian sembahyang tahiyatul masjid tuh sebelum masuk kan sudah masuk. Sudah masuk lah, mau lapin di rumah. Aku anak sembahyang tahiyatul masjid. Kalau baca sembahyang tahiyatul masjid di rumah, hendak ke masjid bang, belum masuk dulu hanya sembahyang. Ya, hanya pian sembahyang. Wa sunnatil wudu, begitu juga sunat wudu. Sunat wudu ya kalau wudu hanya sembahyang ya kalau mun sembahyang hanya wudu lucu. Sembahyang presiden. Tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullahi hanya wudu. Kada mau anak itu. Wudu hanya sembahyang sunat wudu ngarannya sabab ya. Wa raq'atail istikharah, dan 2 rakaat sembahyang istikharah. Bingung pilihan nih. Aku asah hendak sembahyang jar. Nah itu sunat tak. Nah wa ghairiha, dan yang lainnya ya banyak lagi.
Wa nafilatul mutlaqah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan. Ada pertanyaan kah? Entah di dalam ada usah. Bagus itu 2 rakaat ya bang lah sebujurnya. Tapi misalnya hendak 8 rakaat ya kalau ada misalnya apa ngarannya 4 rakaat ya itu kan ada masalah. Cuma masalah suratnya tadi lah itu setelah Fatihah baca suratnya ada bapak ya kan, baca surat aja. Cuma kadang kali lah main katakan mau 4 rakaat tuh. Kalau pengen bingung kan, ini 4 kah, 3 kah, 5 kah, 6 kah? Ngalih lah jadinya mau 2 rakaat tuh nyaman ya lah. Imbas sekali berdiri ya kalau. Nah, berarti yang hendak berdiri kedua tahiyat berarti nah nyaman katakan. Ada pakai tahiyat. Bang mau mencari lakasnya lah pulang nih. Pulang nih. Mau hendak lakas lagi ya kalau 8 ini lakas ya kalau. Nah itu bang salah pian jo mengalih itu aman 4 tuh kau cuma katakan lah melapat tangaliham lah kalau nggak ada bisa mah manggawi 4 tuh 2 aja 2 tuh kan kadang bisa bingung ketiga. Tapi mau jawabin kau mengatakan nyaman ha coba gue 1 2 bang lah 2 gitu nah 2 4 kali sembahyang 8 rakaat jadi kan ada ayat pakai ayat juga pakai ayat sunnah bang lah ayat tuh sunnah ada ayat bang ada apa bayat kada papaya juga anak ada bayat mulai awal kada papaya Fatihah langsung rokok pian kada papaya juga pian yang penting Al-Fatihah ta baca kamu kada membaca Al-Fatihah ta salah belum gue membaca ayatnya aja Al-Fatihah kada ajar. Kada iya kada misalnya mun ayat tuh kan sunnah aja nak dibuat karena kada kah jadi buat ayatnya tuh ya kalau sunnah gitu keempatnya. Ada lagi? Wah Ibu Mega, wah hidup pian, alhamdulillah hidup. Hadir. Jumat semalam nggak ada bola? Jumat semalam kemarin. Oh ada acara, banyak acara Ibu Insya Allah. Misi ceramah di mana pian? Ada acara bang ya tadi misi ceramah di mana? Ini loh sekarang hadir mana? Hah? Hanya datang kah? Ada lagi pertanyaan? Wa nafilatul mutlaqah. Kemudian sunat mutlak. Sunat tuh banyak sekalinya lah. Banyak sunat. Ya kan? Sunat yang mempunyai sabab seperti sembahyang gerhana matahari atau bulan, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang wudu, sembahyang istikharah itu punya sebab bertanda. Jadi bila adanya sebab-sebab itu gerhana ya kan masuk masjid atau ketika imbah wudu itu kan sebab beratan dianjurkan kita sembahyang. Ada juga sunat al-mutlaqah. Ia allati laisa laha waqtun wala sababun. Nah, dia tidak punya waktu, bebas mengerjakannya dan tidak punya sabab. Lah, kada ada sabab. Satu tasbih seperti sholat tasbih. Nanti kada bawa ke waktu ini berbila kan menggawi. Sembahyang tasbih nih. Nah, terserah behnya itu berbila kan malam, pagi, siang, sarahan. Sembahyang tasbih. Kenapa? Laisa laha waqtun, kada bisi waktu. Dan kada bisi sebab. Ya kan? Kayak tahiyatul masjid, masuk masjid dahulu. Sembahyang sunat wudu, wudu dahulu. Sembahyang gerhana dahulu. Hanya kau sembahyang. Tapi kalau sembahyang tasbih menunggu apa? Menunggu pian rajin. Nah, ya kan? Apabila ke waktunya gawe. Belum guru ada pangjah setiap apa namanya setiap malam Jumat bagus saya. Setiap malam kan bagus saya. Ada batas juga. Sembahyang tasbih ini dianjurkan dia berapa 75 kasarakat ya
75 lah. Rakaat itu 75 lah hitungan tasbihnya. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah 15 itu. 15. Kemudian tuntung membaca surah alif 10. Piro? Salawe. Kemudian pulang setelah rukuk. 10. Berapa? 35. Kemudian i'tidal 10. Piro? 45. Kemudian pulang sujud. Berapa tak? 55. Duduk dari antara dua sujud 10. Nah, sujud pulang 75. Jadi serakaat itu berarti 75 buting tasbihnya. Nah, 4 rakaat berapa tuh? 300 berapa? Ada kurang lagi lah. Pas lah. Pas. Mau ada bingungan banyak orang lah. Bagus sembahyang tasbih ini tiap hari bagus saya. Belum goreng sembahyang bagus. Wa'at kepada paman Sidin Abbas. Nah, jangan sampai meninggalkan yang tasbih walaupun sekali subuh barang. Penting benar mana? Sekali seumur hidup, menekawat tiap minggu, tiap malam, sekali setahun sekali boleh juga. Wahya arba'u rakaat taqulu fiha. Nah, sembahyang tasbih itu 4 rakaat. Taqulu fiha yang dibaca di dalam sembahyang apa ya bacaan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 300 marrah. 300 kali. Ada tulisannya 300 kali. Fi kulli rak'atin khamsan wa sab'in. Setiap rakaatnya itu 75 jumlah tasbihnya tuh. Fataquluha ba'dal Fatihah wa surah 5 marrat. 15. Engkau baca setelah Al-Fatihah itu 15. Setelah Fatihah 15. Tsumma taquluha fil ruku' 10. Wah, ini riwayatnya banyak lah. Riwayatnya banyak. Hanya beberapa macam cara sembahyang tasbih nih. Lalu guru sebelum tafat, sebelum yang 15 itu sebelum membaca Al-Fatihah nih maka sesudah. Ya ada. Ini kan terusnya sesudah nih. Fataqulu ba'da al-Fatihah wa surah 15. Tsumma taquluha fi ruku' 10, wa fil i'tidal 10, wa fi sujud al-awwal 10, wa fil julus baina sajadatain 10, wa fi sujudi tsani 10, wa fi jalsatil istirahah aw tasyahhud 10. Fa hadhihi 75 tasbihah fi rak'ah wa taqulu mithla dzalika fi kulli rak'ah. Zikir tersebut dibaca setelah membaca Al-Fatihah dan surat lain sebelum rukuk sebanyak 15 kali. Nah, jadilah setelah membaca Al-Fatihah, surat sebelum rukuk intinya 15. Ini caranya di sini lah. Nah, kalau kita kan sebelum Al-Fatihah 15, setelah membaca surah 10 ya Allah. Nah, ini ada 15 di sini. Kemudian saat rukuk sebanyak 10 kali, saat i'tidal 10 kali, saat sujud pertama 10 kali, saat duduk di antara dua sujud sebanyak 10 kali, pada sujud yang kedua sebanyak 10 kali, saat duduk istirahat. Nah, ini petambahnya. Duduk istirahat tahu ben lah. Tahu lah ben duduk istirahat. Sujud kan 2 kali lah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Allahu Akbar, sujud ya kalah. Apa ngarannya? Sebelum bangkit duduk dulu kita. Sebelum berdiri. Nah, sebelum menuju rakaat kedua. Yalah. Ini sujud. Allahu Akbar. Sujud jangan dibaca Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar subhan. 10 kali kalah sujudnya. Hanyar. Pian duduk istirahat, duduk Bang, duduk. Nah, baca 10 kali pulang. Hanyar Allahu Akbar berdiri. Paham lah. Nah, seperti itu. Bedanya tadi situ. Ada tambahan kada? Sama hitungannya. 75 juga. Ya, bedanya lawan yang pertama tadi ya. Kalau mau kita kan 15 sebelum Al-Fatihah. Setelah surat 10. Nah, ini kada inya. Ya kah 15 saja. 15 saja. Mau kita kan
Sebelum wafatnya 15, setelah surah 10, 25 dah. Ya ada. Ya kan sebelum rukuk itu sudah 15 jadi bacanya. Nah, salahnya di mana hendaknya? Di duduk istirahat tadi. Nggih, sing penting 75. Waqad 'allamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Asar sudah. Ya kan? Angko ae. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.